Dimensi beriman dan beramal soleh itu dimensi kesolehan pribadi. Kesolehan pribadi. Tapi dimensi watawasabil haq, watawasabil sab itu dimensi ketakwaan sosial. Jadi dia nggak cuma takwa buat dirinya sendiri, dia juga punya keinginan untuk membuat orang lain juga sama-sama masuk surga. Karena surga itu nggak kecil deh. Satu kamar surga itu lebih luas daripada seluruh dunia ini dan isinya. Jadi kalau dia membayangkan surga itu Masya Allah, wanita-wanita surga, dulu saya waktu kecil, ustaz saya pernah cerita begini, wanita-wanita surga itu, bidadari surga, ya, itu kulitnya sangat putih, saking putihnya kata tulang kelihatan. Saya pikir waduh tengkorak ini, aduh saya takut dulu, Masya Allah. Saking putihnya bidadari surga itu deh, katanya saking putihnya tuh kulit sampai tulang dalamnya tuh kelihatan, kayak tengkorak ya. Wah, gitu kan, ngeri juga ya, Masya Allah. Dunia dan akhirat kita tetap berdua kan, selamat ya. Tapi tenang, kalian belum nikah, nanti ceritanya ya. Nanti itu di sesi yang lain. Saya takutnya habis ini langsung bikin proposal gitu, ngasih ustaz saya mau cari akhwat, oh nikah. Boleh, silakan, itu pilihan. Jadi ya inilah pentingnya buat kita dari sekalian bercerita tentang mentoring. Jadi saya kira begini deh, intinya begini. Ya. Kenapa kalian harus mentoring setiap habis supaya kalian tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ingat tadi, sekali lagi masih sampaikan Al-As itulah pegangan kalian hari ini. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Um, surah Al-Asr ini adalah intisari dari Al-Quran Al-Karim. Dia pendek tapi dia menjelaskan semua esensi kita sebagai manusia. Makanya kalau Quran itu mau diintisarikan ada sekalian, Al-Asr ini bisa menjadi intisari bagi Quran. Itu komentarnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang menjadi, kalau kita di Indonesia kan paling banyak pengikutnya kepada beliau gitu ya. Itu ada kata beliau, Masya Allah. Jadi Allah itu sudah memberikan fakta buat semua bahwa ternyata soleh aja nggak cukup, beriman aja nggak cukup, sholat aja nggak cukup, infak aja nggak cukup. Kita perlu watawasabil haq, watawasabil. Dan disinilah pentingnya mentoring buat adik-adik semua. Jadi saya katakan sama kalian, kalau anak-anak yang nggak mau lagi mentoring, dia akan sangat merugi di dunia. Apalagi nanti dia nggak beribadah kepada Allah, dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam posisi sedang bermaksiat. Alhamdulillah min dzalik. Di dunia, Mas Dewi sampaikan ada seorang ulama yang ada pada Mas Dewi menceramai kami bahwa tahukah kalian siapakah orang yang nanti di neraka itu mendapatkan, ada orang yang di neraka itu, ini tapi cuma tafsir ya, benar enggak saya juga nggak terlalu paham. Dikatakan begini, tahukah kalian siapa manusia nanti yang di neraka itu paling dilindungi, paling sedikit dapat siksa ya? Dialah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib ini ketika sebelum dia wafat tuh sama Rasulullah SAW tuh diusapkan sesuatu, saya juga nggak ngerti apa itu, katanya sampai ujung kuku. Ya, jadi tahu nggak kalian seperti apa siksa paling ringan di neraka? Katanya begini, kata ulama ini diambil dari kita Arab, ya. Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang paling sedikit disiksa di neraka nanti, ya. Paling ringan siksa di neraka. Dimasukkan di ujung kukunya itu api neraka, maka yang meledak itu otaknya dia. Begitulah siksa paling ringan di neraka kan. Dikenakan ngeri ya, memang ngeri kok, gitu kan? Makanya Masya Allah kalau Utsman bin Affan itu kalau ngomong sama anak-anaknya, suatu ketika dia ngomong sama anaknya ngomong tentang kematian, Utsman bin Affan langsung berhenti makan. Dia seolah-olah mau muntah tapi dia tahan, dia masuk ke kamar, dia nangis sesungguhkan 1 hari 1 malam. Ali bin Abi Thalib kalau dengar kata-kata kematian dia menangis sesungguhkan 1 hari 1 malam. Abu Bakar As-Siddiq kalau mendengar kata-kata kematian dia menangis 1 hari 1 malam. Umar bin Khattab Masya Allah sampai di bagian Umar bin Khattab tuh kayak Robocop deh, tahu nggak Robocop? Di bawah ini ada tanda nangis di sini nih. Karena dia setiap malam menangis Umar bin Khattab itu. Dia masih ingat dulu dosanya ketika dia mengubur anaknya hidup-hidudu. Dia punya anak wanita yang sangat dia cintai dulu, tapi dia kubur hidup-hidup. Dia masih mengingat dosa itu, dan kemudian dia ingat kematian, sampai kemudian di bawah matanya ini ada tanda hitam. Ya, tanda hitam, Masya Allah. Coba kalian lihat juga orang-orang yang suka bersujud tuh, sahabat-sahabat kalian di jidatnya juga hitam. Karena dia sakit khusyuk, ketika sujud dia gesek-gesek, ya Allah gitu, doanya sakit seriusnya gitu. Hitam jidatnya. Sakit seriusnya itu ya. Karena dia soleh banget. Dia berdoa, ya Allah, nangis-nangis dan berdoa kan salah satu waktu mustajab ketika kita bersujud itu waktu mustajab. Makanya kalau ada lagi bersujud di tahiyat akhir, boleh kapan saja, tapi yang banyak diajarkan para ustaz biasa sebelum tahiyat akhir jangan terlalu cepat, doa dulu, doa yang banyak. Setelah mengatakan setelah doa yang sujud akhir itu ya, ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Ya Allah, hamba pengen mendapatkan laki-laki yang soleh, yang bisa menjaga harta, yang bisa memberikan hamba menjadi orang yang pas-pasan. Pas pengen beli mobil, pas ada ya Allah, gitu kan? Gak apa-apa, ngomong aja sama Allah. Masa cuma di Facebook mau, surat sama Allah gak pede? Ya, itu juga penting buat kalian. Jadi kemudian sejelek-jeleknya orang yang masuk ke dalam neraka adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika dimasukkan api neraka di dalam kepalanya, otaknya meledak, otaknya melepuh. Begitulah seringan-ringannya
siksa Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Makanya TW kasih tips ke kalian begini. Kita anak muda mungkin merasa adik-adik pasti hari ini nggak terlalu percaya diri. Masa sih saya ini jadi orang, masa sih saya diterima taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak adik-adik yang nggak pede begitu? KTW, saya pernah dapat curhatan seorang wanita dari Bandung ya. Dia pernah telepon saya, dia cerita, Pak Ustadz, saya nggak pede ini bertaubat. Saya merasa saya ini udah hina betul. Pernah nggak ada merasa gitu? Saya ini hina banget, ya Allah. Nget, hinanya banget gitu kata dia. Yang penting banget deh Pak Ustadz. Dia ngomong gitu, ada gaul anak Jakarta. Ya Ustadz, gue ini pengen banget bertobat ya Ustadz, tapi gue ini kayaknya udah kotor banget katanya. Masya Allah. Dia tuh nggak pede ke masjid, nggak pede pakai jilbab, karena merasa terlalu kotor, karena merasa terlalu hina begitu, karena merasa saya ini nggak pantas gitu kan, nggak pantas jadi wanita yang baik, nggak pantas. Kenapa saya ini sudah suka berzina gitu, dia ngomong gitu ya, sudah suka macam-macam sama om gitu, agak sama om. Saya ini merasa gitu dia ngomong. Tahu lah kalau anak Jakarta curhat kan begitu, merasa Masya Allah. Saya cuma bilang Masya Allah ya. Tapi kemudian saya bilang sama dia, sejelek apapun dosa kamu, selama kamu tidak berupaya untuk bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu punya lebih luas pintu tobat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tapi saya katakan sama dia, pilihannya tergantung Mbak. Kapan Mbak tobat itu pilihan Mbak. Dan aku sudah katakan, sebelum Mbak tobat Mbak sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Mbak harus menjadi orang yang paling sedih di muka bumi ini. Saya katakan sama dia begitu. Dia bilang, iya Pak Ustadz, besok saya akan coba untuk bertaubat. Sekira, jadi yang pertama dari sekalian, cara bertaubat itu sederhana bagaimana? Sangat simple saja. Pertama, adik-adik, syarat taubat itu 3. Yang pertama, mengakui semua kesalahan adik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenci semua dosa-dosa yang pernah adik buat. Jadi standar taubat itu sampai benci. Kalau adik misalkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih misalkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan sama Rasulullah, datang dia seorang badui datang kepada Rasul ngomong, ya Rasul, aku ingin bertobat. Bagus kata Rasul, tapi aku ingin berzina. Ada satu amalan yang aku gak bisa tinggalin, yakni berzina. Rasulullah gak marah. Ini orang cerdas tuh begini, ketika ada orang ngomong kemaksiatan, dia kan langsung marah. Wah lu ahlul bid'ah, wah lu ahlul neraka. Gak begitu, enggak. Tenang dulu. Ya, aku mau bertobat tapi aku gak bisa tinggalin zina ya Allah. Memang zina enak ya. Zina enak. Pernah zina? Enggak kan? Enggak kan? Gak pernah ya? Gak pernah kan? Jangan dia ngomong, ya Rasulullah aku mau, tapi aku gak bisa tinggalin zina. Apa cara cerdas Rasulullah SAW? Lihat nih, Rasulullah SAW itu cerdasnya dengan memberikan pertanyaan yang menimbulkan firman dia. Silakan kamu berzina, tapi coba kamu bayangkan baik-baik. Apabila nanti anak perempuanmu itu dizinai orang, kamu ridho nggak? Wah, dia marah kan? Nggak bisa. Saya penggal kepala yang zina saya. Bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinai orang? Bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Bagaimana kalau bibimu dizinai orang? Sampai kemudian si laki-laki sangat membenci zina. Kau masih mau berzina? Tidak ya Rasulullah SAW. Itu orang cerdas tuh kalau ngomong berdakwah tuh begitu. Bukan ngomong, oh alul bidah, lu kafir, lu gak bener, lu gue sepak, lu masuk neraka lu gitu. Gak mungkin lu masuk surga, masuk neraka lu. Udah melakukan sebuah vonis, gak bener tuh. Ya. Ada juga jangan vonis dia, wah lu gak mungkin masuk surga, udah masuk aja neraka. Habis lu kan gitu kalau kata anak-anak gaul. Jadi ada-ada jangan pernah berpikir ada dia masuk neraka, jangan. Jangan pernah berpikir ada dia akan disiksa, jangan. Seperti orang Yahudi yang menggampang-gampangkan neraka. Paling kita cuma disiksa sehari, paling kita cuma disiksa 2 hari. Makanya ayat tentang 1 hari di masa kami sama seperti 1000 tahun di duniamu itu adalah untuk memberikan jawaban kepada remehan orang-orang Yahudi terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Saya kira itu dulu adik-adik sekalian, karena posisinya sudah jam 3 ya, lagi mau sholat asar. Katanya mohon maaf, mungkin ini sebagai pengantar saja. Ini masih permukaan, ini belum masuk isi nih. Mentoring itu apa? Kan belum cerita dulu waktu mentoring seperti apa di SMA. Oh Masya Allah, ceritanya asik banget. Tapi jangan sekarang lah. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini kan gitu ya. Kayak di TV-TV ya. Tolong kamera bener ya, kamera ya. Baik, jadi sekiranya itu adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada adik-adik semuanya hidayahnya. Hal yang paling mahal kata Rasulullah SAW itu adalah hidayah. Itu adalah hal yang paling mahal. Orang yang paling cerdas kata Rasulullah SAW itu bukan orang yang gampang menghafal, bukan orang yang mudah menghafal, bukan orang yang cerdas matematik, fisika, kimia, biologi, bukan. Tetapi orang yang paling cerdas di muka bumi kata Rasulullah adalah orang yang ingat kepada kematian. Beliau kalau tahu beliau mati besok, saya percaya pasti beliau jual semua bajunya, sumbangan semua rumahnya. Dia pastinya nggak? Pasti karena dia tahu dia orang biasa. Makanya hikmahnya kita nggak tahu kapan kita kematian. Allah ingin menyeleksi siapa di antara adik-adik yang menjaga, siapa di antara adik-adik yang tidak menjaga.